Jadi jangan dikira mengetahui rahasia orang itu lalu dianggapnya sudah jadi waliullah paling hebat. Adapun ketika saya di sini seringkali orang datang tanpa menjelaskan tujuannya apa sudah bisa saya tebak. Karena berdasarkan pengalaman berulang-ulang. Jadi dari penampilan saja juga saya sudah bisa menebak ini kelasnya TKW kan. Jadi bukan apa itu mah. Juga karena pengalaman berulang-ulang. Artinya bahwa dari sisi psikologi saja kita bisa menebak, bisa mengukur bukan hanya masalah yang sedang dihadapi, tapi juga sampai tentang watak kepribadian dan plus tingkat intelektualitas seseorang. Jadi ketika nanti Anda dianugerahi Allah dengan mukasyafah, ya, dengan bisa tahu tentang hati orang, ketahuilah itu baru permulaan, baru langkah awal saja. Wa qad takunu wabalan fi haqqil murid. Boleh jadi mukasyafah ini bisa weru sejuran yang winara ini bisa terjadi itu merupakan bencana, ya, malapetaka atas dirimu, merupakan bencana bagi orang yang lagi belajar bener. Tiba-tiba Kang Haji Syihab meruning atine Kang Haji Juhadi. Itu adalah bencana atas dirimu. Kaba'aban dzalika biqalihi man tala ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah. Barang siapa yang bisa melihat, bisa mengetahui rahasia-rahasia orang, wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, padahal dia belum mampu bermoral dengan rahmah ilahiyah, belum mampu untuk memegangi moral kasih sayang ketuhanan. Karena ittila'uhu fitnatan alih, pengetahuannya tentang rahasia orang itu adalah merupakan fitnah. Wasababan lijaril wabali ilaih, dan menjadi sebab datangnya bencana atas dirinya itu. Qult al-ittila' ala asral ibad qabla tamkin fi syuhud. Bisa weruh ning rahasia atin yang menusa sebelum Anda mapan dalam kesaksian, sebelum mapan dalam akidah, dalam berketuhanan. Masih mencela-mencela, ya mungkin masih nom, ya umur masih belum cukup, masih umur 25, ya sudah keburu tahu rahasia orang dulu. Wa takhalluq bi akhlaqil malikil ma'bud, dan dia belum bisa berakhlak dengan khuluqillah, belum berakhlak dengan akhlaknya Allah. Itu fitnatun azimatun wa baliyatun wa musibah, adalah fitnah besar. It is the high treason, ya, fitnah besar, wabaliyatun, dan kebelayan, wa musibah, dan celaka. Wadzalika, hal semacam itu dikarenakan li'annahu qabla tamkin fil ma'rifah, sebelum dia mapan dalam kema'rifatannya, qad yashtaghilu bidzalika qalbuhu, kema'rifatannya belum mapan, keburu tahu rahasia hatinya orang, akhirnya hatinya sibuk nginte-nginte rahasia orang. Wa yatashawwashu khatiruhu wa lubbuhu, dan mengganggu hati dan jiwanya. Wa yufattiruhu 'an syuhud, dan akhirnya bisa mengendorkan, bisa melemahkan semangat dia untuk mencapai tingkatan syuhud, kesaksian. Wa yuftinuhu anir rusukh fi ma'rifatil malikil wadud, dan bisa memfitnah dia, artinya bisa mengganggu dia menuju kemantapan dalam ma'rifatullah. Akhirnya keburu mengklaim saya sudah jadi waliullah karena saya sudah banyak tahu tentang rahasia orang. Inilah yang terjadi, dan kita banyak melihat teman-teman kita yang terjebak seperti itu. Jadi sing mone dicanangkan garap dadi wali ke blisida batal.
akhirnya jadi tukang ramal, jadi munajim. Ya, di situ akhirnya malah menjadi musibah bagi dia, jadi tukang ramal, tukang cempad. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzibal munajjimuna walau kanu sadaqu. Tukang ramal ke bohong. Kalaupun yang diramalkan terjadi betul, tetap status dia bohong. Dia tidak tahu. Hanya secara kebetulan saja. Ya, artinya begini. Saya juga hampir-hampir terjebak juga sama. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah. Karena juga ya pernah begitu-gitu juga. Ya, kalau pikir-pikir mah iya ya memang itu satu prosesnya. Mungkin waktu itu saya secara sadar bahwa ternyata tidak efektif. Sulap-sulapan, badak-badakan tidak efektif membentuk perilaku manusia. Setelah kita sulap-sulapan atraksi di depan tukang sekop pasir di Binaria, trongton yang bawa pasir penuh itu ambles bisa terangkat, ya ada perubahan. Mereka kalau melihat saya pada nyapa, ya salaman ngambung tangan, iya bener sih. Tapi angker bisa sembahyang sih. Jadi percuma kan. Jadi ternyata mengajak orang benar itu bukan dengan sulap-sulapan, bukan dengan menampilkan kesaktian-kesaktian, tetap melalui proses pendidikan yang panjang. Baru menyentuh psikomotorik. Nggak bisa ujuk-ujuk mereka melihat saya sakti terus belum sembahyang. Aneh. Ya artinya bahwa itu untuk yang pertama kali dan mungkin yang terakhir kali lah kita membukakan rahasia-rahasia Allah itu, yang sesungguhnya aturan yang berlaku di dunia adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada orang pun tahu di mana dia mau mati. Aturannya orang harus tidak tahu. Ketika kita dikasih tahu, itu kan wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, hanya karena rahmat Allah saja kita diberikan kekhususan sebetulnya. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ya tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalaupun kita dikasih tahu, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Wal yatalattaf wala yusyaranna bikum ahada. Isyar itu bukan i'lam ya. Wala yusy'iranna. Awas, bukan wala yu'limanna, bukan. Isyar dengan i'lam lain. Kalau i'lam pemberitahuan secara lisan, ya kan? Kalau isyar dari kata syuur dengan perasaan. Artinya apalagi pemberitahuan dengan lisan, isyarat apapun yang nanti orang itu berperasaan mengerti, itu pun tidak boleh. Dengan isyarat nggak boleh. Atau kita dengan sindiran-sindiran sehingga orang itu sadar, berarti kita garpan rezeki, nggak boleh. Jadi bagaimana jawabannya ketika ditanya? Ya nggak tahu. Jawaban yang paling hebat adalah wallahu a'lam. Jadi ini kasusnya pernah terjadi pada Abu Ya'za dengan Abu Shu'aib Ayyub al-ma'ruf bisariyah min Azmur. Ini kan Abu Ya'za kan ditegur oleh Syekh Abu Shu'aib ini, ditegur. Abu Ya'za ini tukang mbadekin wong. Ceritakan kamu tadi malam ngimpinya apa, kamu tadi ketemu siapa, ya sarapannya apa tadi pagi. Sering kali begitu ditegur oleh Abu Shu'aib, lo jangan begitu, itu kan kamu jadinya nggak bener gitu. Tapi dijawab bahwa kemampuan melihat rahasia orang itu adalah di luar kemampuan manusia untuk mengetahui rahasia orang. Menceritakan kejelekan orang lain dari alam gaib kepada alam syahadah
Saya yang semata-mata tidak bermaksud untuk pamer kesaktian saya. Innama huwa syai'un yulqa ilayya. Tapi semata-mata ya Bu, secara otomatis gitu saya berkata demikian. Wa yuqalu li qul wasma'il khitab. Ya, katakan dan dengarkan. Anta ayatun min ayatillah. Engkau adalah merupakan salah satu ayatullah. Gitu saja. Jadi ada tujuan memang pada akhirnya ya diharapkan dengan itu orang bisa bertobat lah. Orang jahat diceritakan kejahatannya bahwa kamu hari ini mampir di cangkingan, kan begitu. Saya kira ketika itu juga saya juga punya alasan ketika kita juga membuktikan semacam itu. Ya ini kan persoalannya memang sudah lama ya, 10 tahun ya Mas Bang ya. 10 tahun wis. 14 tahun kan ceritakan 14 tahun. Ya, kasusnya kan begini, teman-teman kita yang diajak berkhalwat di hutan ini kan dicengkeram oleh rasa takut. Dan akhirnya saya beritahu bahwa nggak usah takut, Allah selalu bersama kita, dan saya juga memonitor kamu, nggak usah khawatir. Saya ceritakan apa yang mereka impikan tadi malam. Ya ketika itu kan sesuatu hal yang mungkin bagi teman-teman kita terkagum-kagum, kok bisa tahu ngimpi orang. Ya saya jawab bahwa yang tahu kan Allah. Saya mah hanya dikasih tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alim hakim. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Kepada siapa ilmu itu diberikan, Allah Maha bijaksana, tidak akan salah. Ketika itu saya punya argumentasi, hanya satu tujuan saya, supaya mereka yang lagi bertapa di hutan itu dapat menghilangkan rasa takutnya. Ketika mereka yakin mereka dimonitor, ketika yakin mereka selalu diawasi oleh Allah. Sebab orang takut itu kan pada dasarnya kan karena merasa sendirian. Ya, nah makanya ketika kita sadar selalu diawasi Allah, ini kan lagi meningkatkan mereka ke tingkatan maqam muraqabah. Sadar dirinya selalu dikontrol oleh Allah. Yang dikontrol bukan perbuatan fisik, tapi impian-impian dalam tidur pun bisa dikontrol. Jadi artinya apa? Setelah kita tahu Allah itu Maha mengetahui, alimum bidzati sudur, ya artinya ngapain kita sembunyi-sembunyi. Gitu. Jadi memang ada alasan, tetapi ya ternyata apa yang terjadi? Ternyata beli hilang beli apa? Masih anggar pedang printing baik sih. Ma tusiruna wa ma kuntum tu'linun. Allah tahu. Ketika Allah ngasih tahu, ya kita tahu. Kalau Allah nggak ngasih tahu nggak kita? Jadi yang tahu siapa? Kitanya tahu nggak? Ya enggak. Selesai kesimpulannya. Hadza laysat nihayah. Ini bukan akhir tujuan kita. Bal qila innaha bidayah. Tapi merupakan langkah baru langkah awal sebetulnya. Jadi Anda tetap hanya sebagai beginner. Wa aidan ma damati nafsu hayyatan wa lam yaqa'il fana anha. Selagi nafsu masih urip, masih belum fana nafsu kita, qad ya'taqidu bidzalikal maziyah. Mungkin saja kita beranggapan itu adalah kelebihan kita. Dianggap itu adalah kebolehan kita. Bisa waru ning sejroning winara. 'Alan nas, atas manusia. Kita punya kelebihan atas orang lain. Mungkin bisa terjadi beranggapan seperti itu. Fayadkhuluhul kibar wal ujubu. Kepanjingan, sombong. Banggane nongol. Bakal ujub tuh bangga. Bakal kibar tuh sombong. Wahuma aslul ma'asi. Sombong karo gemede bibiteng maksiat kini ki barangnya. Malah satu komitmen jaminan dari Rasulullah, kalau kamu masih ada rasa sombong sebesar atom sekalipun, jangan mimpi masuk surga. La yadkhulu ahadukum al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibriya.
dijamin tidak bakal masuk surga barang siapa yang di hatinya masih menyimpan rasa sombong sekalipun sebesar atom. Maksud saya begini, apa sih kok dalam tinjauan ilmu tasawuf kesombongan merupakan bibit kemaksiatan, sumber segala kemaksiatan. Bukan melacur, bukan membunuh, kok sombong. Karena sombong itu penghujungnya adalah menghina Allah sebetulnya. Jadi saya kira masih harus dipahami ketika Anda mulai mempelajari hati, maka ketahuilah tolok ukurnya adalah bukan dengan syariat. Jadi kita kalau urusan dengan Allah, jangan sekedar hanya menghilangkan dosa. Artinya you have to do the best. Anda harus berlakukan yang terbaik. Fakana ittila'u hina idzin ala asral ibad sababan fi jarri hadzal wabal. Sehingga ketika itulah ketika dia bisa mengetahui rahasia-rahasia orang akan menjadi sebab ya dijatuhi hukuman itu, dihukum. Makanya wal yatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Sembunyikan baik-baik di dalam dirimu saja. Jangan sampai ada orang lain mengerti. Ay al-uquba ilaih. Hukuman untuk orang itu. Apa yaitu? Wahwa takabbur 'alan nas, yaitu sombong atas orang lain. Merasa akulah sudah hebat, bisa tahu rahasia hatinya orang. Wa i'tiqadul maziyya 'alaihim, dan dia meyakini bahwa saya punya kelebihan atas orang lain. Wahwa sababul bu'di 'anillah, itulah yang menyebabkan dia jadi terusir, menjadi jauh dari Allah. Boro-boro muqarrabun muba'adun. Nah itu kalau dia belum mapan, ya kondisi psikologis dia belum siap untuk menerima maziyah ini, menerima mukasyafah ini. Jadi sebaiknya nggak usah minta, tunggu aja sampai Anda mapan, sebab nanti ujung-ujungnya bisa kena hukuman juga. Bi khilafi ma idza tamakkana fi ma'rifatil haqqi wa takhallaqa bi akhlaqi. Berbeda kalau orang itu sudah mapan, ma'rifatul haknya sudah mapan. Artinya kondisi psikologis yang sudah mapan. Ya kemapanan itu pengalaman panjang. Usia juga sudah cukup di atas 40 tahun. Rata-rata umumnya para nabi juga di atas 40. Satu, kemarifatannya mapan dan moralitasnya sudah terjamin bahwa dia telah mampu yatakhallaqu bi akhlaqillah, dengan akhlaknya Allah. Wa tahaqqaqa bi ma'ani sifati wa asma'ihi, dan dia bisa mampu merealisasikan, mengaplikasikan makna sifat dan asma Allah dalam perilaku sehari-harinya. Fa innahu yakun ala khuluqir rahman, sehingga lalu dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Fa idza ittala ala ma'asil ibad wa masawihim, ketika dia tahu kemaksiatan orang lain, kejelekan orang lain, rahimahum, sayang dia tuh, melas. Wasataruhum, ditutupi. Wahalima alihim, ya eman. Iya, malah dapat jaminan dari kanan man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Ketika Anda menutupi aib orang lain, nanti di hari kiamat aib akan ditutupi Allah juga. Kita sayang kepada mereka bukan hanya karena mereka dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan baik. Kita tetap sayang sama mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan jahat, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan hidayah. Apakah dia sebagai muslim, apakah dia sebagai Nasrani, nggak ada urusan